kali ini adalah tentang tema 3, subtema 1, materi IPA, khusus tentang rangkaian seri. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan, sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian tunggal, membiarkan listrik mengalir keluar dari sumber tegangan melalui setiap bagian dan kembali lagi ke sumber tegangan. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Namun kita sekarang hanya khusus membahas tentang rangkaian seri. Perhatikanlah gambar. Di sini terdapat komponen-komponen dari senter yang sudah dibongkar. Ada nomor 1 yaitu baterai, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Baterai di sini jika diperbesar maka akan tampak ada kutub positif dan juga kutub negatif. Di sini akan dipaparkan apa nama komponen yang tadi kita lihat dan apa fungsinya. Nomor 1, baterai, yaitu sebagai sumber arus listrik. Nomor 2, lampu reflektor, mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Nomor 3, switch atau saklar on-off, yang berfungsi menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Nomor 4, lempeng logam, yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Jika bahan-bahan tadi atau komponen tadi dihubungkan tanpa pembungkusnya yang berwarna plastik kuning tersebut, maka akan tampak seperti gambar berikut ini. Bila ada pertanyaan yang diajukan, contohnya, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Dalam satu rangkaian elektronik yang terdapat lampu dan sumber tegangan di dalamnya, rangkaian harus dipasang sebagai rangkaian tertutup supaya lampu menyala. Lampu akan menyala jika ada arus yang cukup yang mengalir ke lampu melalui bahan konduktor. Konduktor di sini yang dimaksud adalah bahan yang dapat mengalirkan arus listrik. Lempengan logam adalah salah satu konduktor yang baik. Dalam hal ini, bila lempengan logam yang dimaksud adalah lempengan pada saklar atau switch, maka posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik ke lampu. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut, yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Jawabannya, komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah adalah tembaga. Bagaimana proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara berurutan? Pertama, dari baterai, arus mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar atau switch. 2. Dari saklar, listrik akan langsung mengalir menuju lampu, jika lampu yang digunakan adalah bohlam. Nomor 3, atau menuju ke resistor atau hambatan, penghambat. Kemudian menuju ke lampu jika lampu yang digunakan pada senter adalah LED. Kemudian nomor 4, dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai.
Nah, jika kamu ingin membuat rangkaian listrik sederhana, maka berikut ini adalah alat dan bahannya. Bahan yang diperlukan adalah baterai, kabel, saklar on dan off, botol bekas minuman, atau tidak menggunakan botol juga bisa. Kemudian lampu dan fittingnya. Fittingnya ini adalah penjepit. Kemudian selotip atau lakban. Alat yang digunakan adalah gunting dan cutter. Apabila percobaan tersebut dibuatkan laporan, maka tampilan laporannya adalah seperti yang ditampilkan pada video. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah gambar rangkaian seri. Jika kalian diminta untuk menggambar rangkaian seri, maka bisa dipilih salah satunya. Kelebihan rangkaian seri yaitu hanya membutuhkan sedikit komponen untuk rangkaiannya, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk menyusun rangkaian seri ini relatif lebih murah. Kemudian kekurangan rangkaian seri yaitu jika disusun dengan lebih dari satu lampu, kemudian salah satu aliran lampu dipadamkan, maka seluruh rangkaian akan ikut padam. Selain itu, karena disusun secara berurutan, maka nyala lampu akan menjadi redup. Berikut ini adalah kesimpulan dari materi tentang rangkaian seri. Pada rangkaian seri, baterai dan lampu diletakkan sejajar. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Tidak ada percabangan. Jika terdapat lebih dari satu lampu pada rangkaian seri, maka jika satu lampu dibuka atau aliran dari satu kutub baterai diputus, maka semua lampu akan mati. Fungsi baterai adalah sebagai sumber energi. Terdapat kutub positif dan kutub negatif pada baterai yang harus diletakkan dengan posisi kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Fungsi kabel adalah untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Terdapat tudukan lampu untuk mengaitkan tembaga pada kabel, sehingga arus listrik akan mencapai filamen pada bagian dalam lampu. Rangkaian seri biasanya terdapat pada lampu-lampu di rumah dan hiasan lampu pada pohon Natal. Setelah mempelajari video tersebut, Ibu akan memberikan tugas tema 3 subtema 1 materi IPA. Pertama, catatlah informasi penting yang kamu temukan dalam video yang sudah kamu tonton itu. Kemudian, gambarlah satu rangkaian listrik seri. Semuanya dibuat di buku tugas. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Selamat mengerjakan tugas.